Berikut adalah ringkasan sejarah perkembangan kereta api di Indonesia. Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi sejarah panjang dan menarik tentang perkembangan kereta api di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Yuk, kita mulai! Pertama-tama, mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-19, ketika Belanda pertama kali memperkenalkan sistem kereta api di Indonesia. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju perkembangan sistem transportasi yang kita kenal sekarang. 1. Awal perkenalan kereta api di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkenalkan sistem kereta api pertama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah transportasi barang-barang seperti hasil bumi dan komoditas pertanian. Jalur pertama di Pulau Jawa dibangun pada tahun 1873, menghubungkan Batavia, sekarang Jakarta, dan Buitenzorg, sekarang Bogor. 2. Era kereta uap. Pada awalnya, kereta uap menjadi moda transportasi utama. Kereta api digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu kota ke kota lainnya. Perkembangan jalur-jalur kereta api juga membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah-wilayah yang dihubungkan oleh jalur tersebut. 3. Masa Perang Dunia dan Kemerdekaan. Selama masa Perang Dunia Kedua, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kereta api tetap beroperasi di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Setelah perang, pada tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kereta api menjadi sarana penting dalam pergerakan pasukan dan logistik selama perjuangan kemerdekaan. 4. Nasionalisasi kereta api. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan kereta api dan mendirikan Perusahaan Negara Kereta Api, PNK. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk mengambil kendali atas aset-aset ekonomi negara setelah masa kolonial. PNK kemudian berkembang menjadi PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. 5. Modernisasi dan perkembangan. Selama beberapa dekade berikutnya, Indonesia berfokus pada modernisasi sistem kereta api. Lokomotif diesel diperkenalkan sebagai pengganti kereta uap, jalur dan stasiun diperbaharui, dan layanan penumpang ditingkatkan. Proyek-proyek besar juga diluncurkan, termasuk pengembangan jalur lintas pulau dan perluasan jaringan. 6. Era kereta cepat. Pada era modern, Indonesia juga merintis pengoperasian kereta cepat. Salah satu contohnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara dua kota besar. 7. Kereta komuter dan perkembangan masa kini. Kereta komuter menjadi sangat populer dalam kehidupan sehari-hari penduduk kota. PT KAI terus berinvestasi dalam pengembangan jaringan kereta komuter dan perluasan layanan di berbagai daerah. 8. Rencana masa depan. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan sistem kereta api. Rencana masa depan termasuk proyek jalur lintas pulau yang lebih luas dan pengenalan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan.
Sejarah kereta api di Indonesia mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat serta transportasi negara ini. Dari awalnya hanya sebagai sarana transportasi barang, kereta api telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam infrastruktur transportasi Indonesia. Kereta api pertama kali diperkenalkan di Indonesia selama masa kolonial oleh pemerintah Belanda pada abad ke-19. Inilah beberapa tahapan penting dalam sejarah pengenalan kereta api di Indonesia. Awal percobaan, pada tahun 1864, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api pertama di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Tanggung di Jawa Tengah. Ini adalah jalur kereta api yang pertama kali diresmikan dan dioperasikan secara komersial pada tanggal 17 Agustus 1867. Perluasan jaringan, setelah jalur pertama berhasil dioperasikan, pemerintah kolonial Belanda terus memperluas jaringan kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Jalur kereta api dibangun di sepanjang Pulau Jawa dan Sumatera untuk mempermudah transportasi barang dan orang, serta untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah kolonial Belanda menginvestasikan banyak sumber daya dalam pembangunan infrastruktur kereta api, termasuk pembangunan rel, stasiun, dan fasilitas pendukung lainnya. Jalur kereta api utama menghubungkan kota-kota penting seperti Batavia, sekarang Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Pentingnya ekonomi dan kolonialisme. Pengenalan kereta api di Indonesia terkait erat dengan motif ekonomi dan kolonialisme Belanda. Kereta api dianggap sebagai sarana untuk mengangkut hasil bumi dari daerah produksi ke pelabuhan-pelabuhan ekspor. Ini memfasilitasi transportasi komoditas seperti kopi, teh, gula, dan rempah-rempah dari wilayah pedalaman ke pelabuhan laut. Dampak sosial dan ekonomi. Pengenalan kereta api memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ini memungkinkan perluasan ekonomi berbasis komoditas dan membantu Belanda memaksimalkan eksploitasi sumber daya Indonesia. Selain itu, kereta api juga memengaruhi mobilitas masyarakat, memungkinkan perpindahan orang antara kota dan desa dengan lebih cepat dan efisien. Hari ini, kereta api bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga destinasi wisata yang menarik. Kereta api wisata, dengan desain interior yang indah dan pemandangan alam yang menakjubkan, menawarkan pengalaman berwisata yang unik. Pengenalan kereta api di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda memainkan peran penting dalam mengubah pola transportasi, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Meskipun awalnya dimotivasi oleh kepentingan kolonial, infrastruktur kereta api ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah transportasi Indonesia. Demikianlah sejarah singkat perkembangan kereta api di Indonesia. Dari kereta uap hingga kereta cepat, perjalanan kereta api menggambarkan perubahan dan perkembangan Indonesia sebagai bangsa yang maju. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan ini melalui sejarah kereta api di Indonesia. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah mengenai pengalaman perjalanan kereta api Anda atau apapun yang ingin Anda tambahkan tentang topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.